Bata ka belajar beras Tuhan karena sambayang taka. Bapa di surga, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu mensyukuri pimpinan dan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sehingga sampai pada hari ini kami masih diberi kesempatan, peluang untuk terus menghidupi kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami, terus menikmati hari dan napas yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, sebentar ini kami akan merenung bersama kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhanlah yang memberikan hikmat, akal kebijaksanaan bagi setiap kami dalam pembelajaran ini, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan ini dan menjadi dasar di dalam kehidupan kami dalam terus mengikuti Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa yang kami minta, yang kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mensyukuri semuanya ini. Amin. Oke. Terus menerita aku isu cerita, ada sebuah cerita di mana ada seorang pemandu yang mendapati bahwa salah satu daripada tayar keretanya itu pancut. Oke, pancut nuri tayar kereta, salah satu di tayar kereta yang dia sedang pandu. Oke, kemudian dia berhenti dan menukar tayar tersebut di sepiar de tayarit negi tandau. Tetapi malangnya setelah dat papasang dia di tayar di pinaganti, dia tercari-cari tayar kereta tersebut. Oke. Sangat sukar bagi si pemandu untuk pasang tayar tanpa dietnat. Nah, pindik cerita katalib di it sangulun nat mulau. Oke, katalib di it sangulun nat mulau. Kemudian datanglah seorang yang gila dan dia memberikan pendapatnya. Beruskah di mulau, ambillah satu nat dalam setiap tayar untuk membolehkan tayar yang keempat ini dapat dipasang kadau. Dan tuan saya dia di pemanduri, dan sebab dia sangat merasa tertolong, sangat nakapurimannya bahwa netulung, dia pun memuji orang gila tersebut. Berus kadau, kamu memang pintar walaupun gila kadau. Ya, berus kadit orang gila, saya memang gila tetapi bukan bodoh kadau. Oke. Nah, ini suang kesempatan dalam kesempatan bagi kita belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini, tentang orang gila dan pemandu yang pensutan tayar saritan ko ditingat tentang isaat guas ataupun satu tema firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pada hari ini, irina tu pertolongan Tuhan. Oke, pertolongan Tuhan. Bukan kepertolongan orang gila, tapi pertolongan Tuhan. Nah, tapi naik kesiananku isu ngaran Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang gila pun dapat menolong, pastilah bahwa kita yakin Tuhan jauh lebih mampu untuk menolong. Ya. Kita pikir saja kalau orang gila pun boleh mampu untuk menolong, apalagi
Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang mencipta langit dan bumi, Tuhan yang mencipta segala makhluk di dunia pun sangat-sangat pasti bahwa Dia jauh lebih mampu untuk memberi pertolongan bagi setiap orang percaya. Oke. Nah, itu yang Ibrani intangai taka itu yang Ibrani 13 ayat 6. Oke. Itu yang Ibrani 13 ayat 6 beruskah itu. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, itu nuti beres Tuhan ataupun pembacaan toko. Nuti sebagai pisim belajaran toko umbalan toko dan nuri merenung bersama isang kesempatan diti. Nah, isa persoalan pegangatan ko natin memusaro ataupun belajar bersama, merenung bersama tentang pertolongan Tuhan diti irina tu apa syarat kita ditolong oleh Tuhan. Nunuot syarat-syarat kita boleh ditolong oleh Tuhan. Waktu kita masih berdosa pun, sebelum kita benar-benar mengenal kebenaran pun, sebelum kita bertobat pun, pertolongan Tuhan itu sudah nyata di dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita sudah menjadi orang yang percaya ataupun hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, yang pertama yang kita boleh belajar di sini adalah kita boleh melihat dalam Yeremia 17 ayat 7. Oke. Dapat takad mengintang, dapat takad membaca insyaallah dari Yeremia 17 ayat 7. Oke, apa syarat kita ditolong oleh Tuhan. Oke, beruskan insyaallah dari Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Oke. Jadi yang pertama syarat kita ditolong oleh Tuhan adalah kita mesti mengandalkan Tuhan. Kita mesti menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Oke? Pertolongan Tuhan terjadi apabila kita mengandalkan Tuhan. Syarat supaya kita ditolong oleh Tuhan adalah apabila kita menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi jangan sampai pagandasan ataupun harapan kita menaruh harapan yang selain daripada Allah, selain daripada Tuhan sendiri. Oke. Menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan itu perlu bagi dati sebagai orang-orang percaya. Nah, tapi naik kesiananku suangaran Tuhan Yesus Kristus menaruh harapan tagauna padat iya katulunam itu akan tamat. Okay? Itu akan berakhir. Ara pengakhiran ara had masa tempo. Apabila kita menaruh harapan dat iya ketulun. Mungkin kita menaruh harapan kepada ibu bapak kita. Suatu hari nanti akan berakhir itu pengharapan. Tetapi bila kita menaruh harapan kepada Tuhan, pengharapan itu akan ataupun pengharapan itu adalah kekal untuk selama-lamanya. Apabila kita menaruh harapan kepada Tuhan, tidak ada apa yang perlu kita takut lagi selain dari Allah sendiri. Oke? Selain daripada Allah sendiri yang berkuasa membinasakan baik tubuh maupun jiwa. Oke?
Jadi andalkanlah Tuhan dalam segala hal, dan dalam arti kata yang lain, berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Napa keadaan atau apapun sih situasi yang kita hadapi, berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan. Kada arah pagandasan sesuai, jangan ada pengharapan ataupun andalan kita selain daripada Allah sendiri. Oke. Yang kedua yang kita boleh belajar di sini, syarat beroleh pertolongan yang kedua adalah tidak khawatir ataupun tidak bimbang. Oke, jangan bimbang sama sekali. Oke, itu yang dari Matius 6 ayat 32, ayat 33 dan 34. Oke, dikatakan di sini Matius 6 32, 33 dan 34. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Oke. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan sebab itu janganlah khawatir. Oke. Ayat 32, 33 dan 34. Ayolah ini kinarahingan kau sanai di keperluan teka. Oke. Apabila apabila kita menemukan kebenaran, yaitu firman Tuhan, dan mencari-cari ataupun senantiasa mengutamakan kerajaan Allah, mengutamakan kerajaan surga, maka semua keperluan, semua itu udah kekhawatiran bagi tulun-tulun katutun de kinarahingan akan ditambahkan kepada kita. Megal de makanan teke, megal de pakaian teke, megal de minuman, segala-gala keperluan itu akan ditambahkan kepada kita apabila kita mengutamakan Tuhan, mengutamakan kerajaan Allah, mengutamakan kebenaran. Nah, kadang-kadang kekhawatiran itu akan membuatkan kita stres. Iri kebiasaan. Kadang-kadang inapai kekhawatiran teke, kerisauan teke, kebimbangan teke itu jauh melebihi ataupun jauh lebih menguasai hati dan pikiran teke. Gisam dat stres teka, gisam dat tertekan teka. Nah, tapi bila kekhawatiran itu yang menghantui hati dan pikiran kita, maknanya kerajaan Allah dan kebenarannya akan dilupakan ataupun terlupa. Alihuan teka dia, olingan ataupun kita akan terlupa. Itu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apabila kekhawatiran, kebimbangan, kerisauan yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Terus kada beras Tuhan, jadilah tenang dan berdoalah. Nah, dalam Yakobus 1 ayat 6 beras dahiti, jangan sama sekali bimbang kah, sama sekali kada kebimbang kah. Nah, yang kita imani, yang kita percaya itu adalah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itu tidak dikuasai oleh kematian. Mati pun dia bangkit. Di dalam kematian pun dia hidup semula. Talu natadaw dat pimpatai Tuhan Yesus. Talu pentadawam dia sudah bangkit semula, dia sudah hidup semula. Artinya berkuasa Tuhan di. Kalau kita khawatir hanya karena pakaian, karena
makan minum, keperluan-keperluan untuk teruskan kehidupan di dalam dunia ini. Dan saya pikir itu belum membimbangkan, itu belum mengkhawatirkan terhadap Yesus. Oke, sebab Tuhan Yesus dia tidak bimbang, kalau dia mati pun dia tidak bimbang. Sebab dia tahu bahwa dia berkuasa dan dia boleh hidup semula, bangkit kembali dari kematian. Oke, menang dari kematian. Oke. Jadi sepatutnya tidak ada hal yang mampu membuat kita khawatir ataupun membuat kita risau atau membuat kita bimbang. Asa perkara yang membuatkan kita khawatir ataupun bimbang. Itu yang sepatutnya terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, tapi naik kesiananku suangaran Tuhan Yesus Kristus, apa hal yang membimbangkan kita sebagai orang percaya? Nah, yang membimbangkan itu, yang merisaukan itu apabila kita lupa kepada Tuhan. Oke? Itu yang menjadi kekhawatiran, kebimbangan, yaitu apabila kita melupakan Tuhan. Oke, apabila kita lupa kepada Tuhan karena kekhawatiran-kekhawatiran yang ada. Oke. Nah, ilaat kumadua dapat kita belajar. Nah, yang ketiga, syarat supaya diberkati ataupun syarat supaya ditolong adalah menyukai firman Tuhan. Intangan toko di Juang Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Jadi dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga 3 saya tidak akan baca secara menyeluruh. Mazmur 1 ayat 1 hingga 3. Nah, orang yang berbahagia adalah orang yang sangat-sangat suka kepada firman Tuhan. Oke. Orang yang berbahagia adalah orang yang tidak pernah tinggalkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, artinya suka lakukan kehendak firman Tuhan dan tidak sama sekali tinggalkan Tuhan dalam apapun keadaan. Oke. Sekali lagi saya katakan, artinya orang yang berbahagia, yang menyukai firman Tuhan dan yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu berarti kesukaannya adalah melakukan kehendak firman Tuhan dan tidak sama sekali ataupun sama sekali tidak meninggalkan Tuhan dalam apapun keadaan yang dihadapi. Atau ke asukar ke asusah awayan, dia sama sekali tidak mau melupakan Tuhan. Dia sama sekali tidak akan meninggalkan Tuhan. Oke? Lain arti siang dan malam merenungkan firman Tuhan. Nah, sehingga apapun yang dikerjakan akan berhasil dan jalan kehidupan berada di dalam pimpinan Tuhan terus menerus. Oke? Nah, telu hal dapat kita belajar bersama tentang persyaratan ditulung Tuhan yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ada banyak lagi persyaratan-persyaratan imilah takad anuan. Tapi untuk data Dauditi ada 3 persyaratan. Oke. Yang pertama itu andalkanlah Tuhan atau berharaplah kepada Tuhan. Jangan ada yang lain. Oke. Yang kedua, jangan khawatir atau bimbang. Tuhan mampu melakukan segala sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh hati dan pikiran kita pun mampu dilakukan oleh Tuhan. Oke. Yang ketiga, cintailah firman Tuhan. Itulah dasar kebenaran sejati bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Akhirnya senang aku membaca
beras Tuhan ataupun ayat-ayat yang saya akan, ada dua yang akan saya petik. Yang pertama ini dalam Yesaya 51 ayat Yesaya 59 ayat 1. Oke. Yang pertama Yesaya 59 ayat 1. Beruskah? Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Inilah pertama. Dan yang kedua 1 Timotius pasal 6 ayat 7. Beruskah? 1 Timotius pasal 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa suatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi masa kita lahir pun tidak ada yang kita bawa apa-apa, dan ketika kita akan meninggal nanti pun kita tidak dapat bawa apa-apa lagi. Jadi sampai sini firman Tuhan. Percaya memberikan dorongan, kekuatan, semangat bagi kita untuk terus mengandalkan pertolongan daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Bahana sambayang taka saya akhiri firman Tuhan pada kesempatan ini. Kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami mensyukuri kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama pada kesempatan ini. Kami percaya, kami meyakini pertolongan Tuhan itu terus-menerus terjadi dalam kehidupan setiap orang-orang benar, setiap orang-orang percaya. Tolong kami Tuhan supaya kami terus-menerus tidak mengkhawatirkan segala sesuatu atau hal yang ada di dalam dunia ini, tetapi kami senantiasa fokus kepada kerajaan Allah, kerajaan surga, dan kebenaran dari firman Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, tolong kami supaya kami lebih mencintai kebenaran firman Tuhan, lebih suka kan kebenaran firman Tuhan. 3 hal yang sudah kami pelajari ini ya Tuhan menjadi kekuatan, dorongan bagi setiap kami. Semua jemaat Tuhan di SIB Tarintidan ini, kami percaya, kami meyakini diberi kekuatan, diberi kemampuan daripada Allah sendiri, ada damai sukacita daripada Allah sendiri, meskipun dalam menghadapi kesukaran, sakit penyakit, dan segala sesuatu keperluan pun, usaha-usaha pun sangat terhad, tapi kami percaya ada kekuatan dan kemampuan daripada Tuhan sendiri. Pertolongan Tuhan terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kami, dalam SIB Tarintidan ini, bahkan dalam seluruh orang-orang percaya, orang-orang benar dalam dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mensyukuri, kami menerima, menyambut kebenaran firman Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur, dan menutup ibadah cara online pada petang hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mensyukuri semuanya ini. Amin.